Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kedua kita di tahun 2021 ini, gue pengen nge-compare head to head antara kedua buah smartphone yang memiliki layar 144Hz, di mana di tangan kiri gua ada Xiaomi Mi 10T Pro dan di tangan kanan gua ada Asus ROG Phone 3. Well, di sini Xiaomi Mi 10T Pro dibanderol dengan harga 7 jutaan, sedangkan di sini Asus ROG Phone 3 dijual dengan harga 10 juta. So, kira-kira dengan selisih harga HP ini yang mencapai 3 juta, apakah Xiaomi Mi 10T Pro lebih worth it ketimbang Asus ROG Phone 3? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal bahas dulu nih mengenai sektor desain antara Xiaomi Mi 10T Pro melawan Asus ROG Phone 3. Nah, di sini kalau kita ngelihat dari sektor desainnya, menurut gua desain dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh kelihatan lebih kalem ketimbang Asus ROG Phone 3 yang kelihatan gaming banget. Dimana di sini untuk bahasa desainnya Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh layaknya seperti HP pada umumnya, sedangkan Asus ROG Phone 3 ini tuh memiliki desain yang cenderung gaming banget. Ya, di sini kalau kita ngelihat dari bentuk bodinya si Asus ROG Phone 3, kita bisa ngelihat ya kalau Asus ROG Phone 3 ini tuh memiliki garis-garis tegas dan logo ROG yang disematkan di bagian belakang Asus ROG Phone 3 ini juga sukses bikin HP ini tuh jadi kelihatan gaming banget. Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau kedua HP ini disandingin secara head to head, menurut gue tentu aja desain dari Asus ROG Phone 3 ini tuh lebih menarik ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro. Nah, untuk urusan build quality-nya sendiri, menurut gue kedua HP ini tuh sama-sama solid. Dimana untuk materialnya sendiri, HP ini tuh menggunakan material kaca di bagian depan dan juga belakangnya. Serta HP ini juga memiliki frame aluminium dan untuk overall build quality-nya, HP ini tuh kedua-duanya sama-sama solid. Tapi kalau untuk urusan bobotnya, Asus ROG Phone 3 tuh berasa berat banget. Dimana Asus ROG Phone 3 kalau dipakai dengan satu tangan tuh bakal bikin tangan cepet pegel. Sedangkan kalau Xiaomi Mi 10T Pro itu menurut gua masih cukup oke kalau dipakai dengan satu tangan. Tapi terlepas dari itu semua, gua untuk sektor desainnya dan juga build quality-nya, gue jujur aja lebih pilih Asus ROG Phone 3 ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro karena secara desainnya HP ini tuh berasa keren banget. Nah, lalu menurut gua hal keren dari Asus ROG Phone 3 ini juga ditambah keren lagi dengan keberadaan fingerprint dalam layar yang ada di HP ini, dan tentu aja itu tidak dimiliki oleh Xiaomi Mi 10T Pro. Di sini Xiaomi Mi 10T Pro masih meletakkan fingerprint di bagian samping, dan tentu aja ini tuh disebabkan oleh layar yang disematkan pada Xiaomi Mi 10T Pro, di mana HP ini tuh masih menggunakan panel IPS, sedangkan Asus ROG Phone 3 udah menggunakan panel AMOLED. Lalu untuk dimensi layarnya, di sini Xiaomi Mi 10T Pro tuh mengusung layar berukuran 6,67 inci, sedangkan Asus ROG Phone 3 mengusung layar berukuran 6,59 inci. Untuk resolusinya sendiri kedua-duanya sama-sama Full HD+, dan kalau ngomongin soal kualitas layarnya, di sini menurut gua kualitas layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh nggak kalah bagus dibandingkan Asus ROG Phone 3, dimana menurut gua meskipun layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh masih pakai panel IPS, tapi menurut gua untuk reproduksi warnanya nggak kalah dibandingkan Asus ROG Phone 3. Malah kadang gua ngerasa kalau layar dari Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh lebih vivid ketimbang Asus ROG Phone 3. Lalu seperti yang di awal tadi gue bilang, kalau kedua HP ini tuh sama-sama memiliki layar 144Hz. Tapi menurut gue untuk layarnya sendiri di sini Asus ROG Phone 3 itu kalau dipakai untuk scrolling berasa lebih smooth ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro. Dimana kalau gue setel layarnya di 144Hz, di sini tuh pas dipakai scrolling berasa kalau Xiaomi Mi 10T Pro kadang-kadang ada sedikit frame drop. Sedangkan di sini Asus ROG Phone 3 bisa dipakai scrolling dengan sangat lancar. Lalu lanjut ke sektor audionya. Di sini gue jujur aja cukup suka dengan kedua smartphone ini, dimana kedua HP ini tuh sama-sama udah dibekali dengan setup dual stereo speaker. Tapi kedua HP ini juga sama-sama nggak memiliki lubang earphone jack 3,5 mm. Nah, untuk kualitas suara sendiri di sini tentu aja Asus ROG Phone 3 lebih superior, dimana output suara yang dihasilkan dari dual stereo speaker si Asus ROG Phone 3 ini tuh berasa nendang banget. Tapi menurut gue kualitas suara dari Xiaomi Mi 10T Pro ini juga nggak kalah bagus, dimana HP ini tuh bisa ngasilin suara yang cukup kenceng dan juga cukup jernih. Nah, buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari kedua smartphone ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini.
Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini kedua smartphone sama-sama menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865. Namun yang membedakan di sini Asus ROG Phone 3 udah menggunakan Snapdragon 865 versi yang Plus. Untuk RAM sendiri di sini baik Xiaomi Mi 10T Pro dan juga Asus ROG Phone 3 sama-sama memiliki RAM berukuran 8GB. Dan untuk memori internalnya di sini membedakan Xiaomi Mi 10T Pro memiliki memori internal 256GB, tapi Asus ROG Phone 3 itu memiliki memori internal cuma 128GB aja. Kedua HP ini tuh sama-sama nggak bisa ditambahin dengan micro SD. Dan untuk Antutu benchmarknya di sini Xiaomi Mi 10T Pro berhasil mendapatkan skor 586.000, sedangkan Asus ROG Phone 3 lebih unggul dengan skor 632.000. Lalu untuk ngetes performa dari kedua HP ini, di sini gue udah ngetes dua buah game yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan di sini untuk game PUBG Mobile kedua HP ini tuh sama-sama bisa dimainin di grafik smooth 90 fps sampai Ultra HD di frame rate ultra. Dan untuk game PUBG Mobile kedua HP ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Di sini kedua HP ini sama-sama bisa berjalan dengan sangat lancar. Namun yang membedakan di sini Asus ROG Phone 3 menurut gue lebih enak ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro. Dimana di sini Asus ROG Phone 3 udah memiliki fitur air trigger yang tentu aja menurut gue ini tuh membantu banget untuk gue bermain game PUBG Mobile. Lalu untuk suhunya menurut gue kedua HP ini juga aman-aman aja. Tapi berbeda kalau kita pakai untuk main game Genshin Impact di setelan mentok rata kanan. Di sini kedua HP itu sama-sama demam. Namun menurut gue Asus ROG Phone 3 itu suhunya lebih panas. Namun yang gue salut di sini Asus ROG Phone 3 itu jarang banget terjadi frame drop. Sedangkan untuk Xiaomi Mi 10T Pro gue cukup sering mengalami frame drop, terutama saat suhu HP ini tuh lagi berasa panas. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kedua HP ini tuh kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari itu sama-sama enak. Tapi gue jujur aja lebih nyaman menggunakan ROG UI daripada MIUI 12 yang banyak iklan. Karena di sini gue suka Asus ROG Phone 3 juga bisa dipakein tema stok Android yang tentu aja lebih kelihatan simple dan juga fun ketimbang MIUI 12. Well, tapi pendapat ini tuh cuman selera pribadi gue. Tapi ini juga bisa berbeda dengan pendapat kalian masing-masing. Lalu untuk versi Androidnya sendiri di sini kedua smartphone udah sama-sama menggunakan versi Android 10. Dan untuk performa sehari-hari dengan kombinasi layar 144Hz tentu aja kedua HP ini tuh recommended banget. Nah, lalu gimana mengenai baterainya? Di sini baterai dari kedua HP ini tuh terpaut cukup jauh, di mana Xiaomi Mi 10T Pro memiliki baterai berukuran 5000 mAh, sedangkan Asus ROG Phone 3 memiliki baterai berukuran 6000 mAh. Well, meskipun ukuran baterai dari HP ini tuh terpaut 1000 mAh, tapi menurut gue untuk daya tahan baterainya kedua HP ini tuh memiliki daya tahan baterai yang cukup mirip. Di sini Xiaomi Mi 10T Pro bisa bertahan satu harian penuh dengan waktu SOT di angka 6-7 jam. Tapi ya gue sayangkan Asus ROG Phone 3 meskipun dengan setelan layar yang sama dengan Xiaomi Mi 10T Pro, tapi menurut gue baterai dari Asus ROG Phone 3 ini tuh sedikit lebih boros ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro. HP ini tuh meskipun bisa dipakai satu harian penuh, namun untuk SOT-nya sendiri HP ini tuh cuma mentok di angka 5-6 jam aja. Yang tentu aja ini tuh membuat keunggulan untuk Xiaomi Mi 10T Pro. Dan bahkan kadang-kadang gue juga bisa sampai SOT di angka 8 jam yang menurut gue tuh impresif banget. Lalu untuk sektor chargingnya sendiri, di sini Xiaomi Mi 10T Pro dibekali dengan charger 33 watt, sedangkan Asus ROG Phone 3 dibekali dengan charger 30 watt. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri di sini Xiaomi Mi 10T Pro bisa dicas dari 0 sampai 100 dalam waktu 1,5 jam. Sedangkan di sini Asus ROG Phone 3 itu butuh waktu 1 jam 50 menit untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100. Nah, untuk sektor baterainya ini gue jujur aja lebih prefer untuk Xiaomi Mi 10T Pro karena untuk standby time-nya juga lebih panjang dan juga memiliki SOT yang lebih bagus ketimbang Asus ROG Phone 3. Lalu masuk ke sektor kameranya. Di sini kedua HP sama-sama dibekali dengan setup 3 buah kamera belakang. Di mana di sini Xiaomi Mi 10T Pro dibekali dengan kamera utama 108 megapiksel, lalu ada juga kamera ultrawide 13 megapiksel dan juga kamera 5 megapiksel untuk makro. Sedangkan untuk Asus ROG Phone 3 dibekali dengan kamera utama 64 megapiksel, lalu ada juga kamera ultrawide 13 megapiksel dan yang terakhir yaitu sama-sama kamera 5 megapiksel untuk makro. Nah, kalau menurut gue pribadi HP ini tuh sama-sama memiliki kamera belakang yang cukup bagus. Tapi kalau untuk urusan dynamic range di sini menurut gua Asus ROG Phone 3 ini tuh lebih baik ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro. Nah, di sini kalau untuk urusan foto portrait gue lebih menjagokan Xiaomi Mi 10T Pro.
karena HP ini tuh jujur aja memiliki dynamic range yang jauh lebih bagus ketimbang Asus ROG Phone 3, yang dimana kalau dipakai untuk foto portrait, gambarnya ini tuh jadi memiliki background yang cenderung gelap. Nah, kalau masuk ke kondisi yang kurang cahaya, di sini kedua HP sama-sama dilengkapi dengan night mode di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Dan menurut gua overall kedua HP ini tuh sama-sama bagus kalau dipakai untuk kebutuhan foto low light. Tapi kalau untuk urusan night mode di kamera ultrawide-nya, di sini menurut gua Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh lebih bagus ketimbang Asus ROG Phone 3. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue udah ngetes di beberapa resolusi, dimana yang pertama gue pakai di resolusi 1080p 60fps, dan di resolusi 1080p 60fps gue langsung bisa ngerasain kalau Asus ROG Phone 3 ini tuh lebih stabil ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro, dimana di sini gue ngerasain banget shaky saat gue lagi ngerekam pakai Xiaomi Mi 10T Pro. Lalu di resolusi 4K 30fps, di sini Xiaomi Mi 10T Pro maupun Asus ROG Phone 3 sama-sama bisa ngerekam dengan stabil. Namun meskipun begitu, untuk warna di perekaman 4K kedua HP ini tuh menurut gua sama-sama ngaco. Tapi at least kedua HP ini tuh sama-sama bisa ngerekam dengan cukup stabil. Lalu kalau kita berpindah ke resolusi 4K 60fps, di sini Xiaomi Mi 10T Pro kalah jauh apabila dibandingkan dengan Asus ROG Phone 3. Di mana di sini Xiaomi Mi 10T Pro memiliki hasil video yang shaky banget, sedangkan Asus ROG Phone 3 memiliki hasil video yang cenderung stabil banget. Masuk ke sektor pamungkas yaitu perekaman 8K 30fps. Di sini lagi-lagi Xiaomi Mi 10T Pro kalah apabila dibandingkan dengan Asus ROG Phone 3, di mana lagi-lagi Asus ROG Phone 3 ini tuh lebih unggul untuk sektor videografi di resolusi 8K 30fps. Lalu lanjut ke kamera depan. Di sini Xiaomi Mi 10T Pro memiliki kamera depan sebesar 20 megapiksel, sedangkan Asus ROG Phone 3 memiliki kamera depan sebesar 24 megapiksel. Untuk hasil fotonya di sini gue jujur aja lebih suka sama Xiaomi Mi 10T Pro, karena untuk overall hasil foto dari Xiaomi Mi 10T Pro tuh memiliki HDR yang bagus banget, sedangkan Asus ROG Phone 3 itu memiliki shadow yang cenderung gelap. Nah, lanjut ke sektor perekaman kamera depan dari kedua HP ini. Di sini Xiaomi Mi 10T Pro bisa ngerekam hingga 1080p 30fps saja, sedangkan Asus ROG Phone 3 bisa ngerekam hingga 1080p 60fps. Selain itu di Asus ROG Phone 3 juga ada fitur noise cancelling. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari kedua HP ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro, dan ini gue pakai di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya serta untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Asus ROG Phone 3, dan ini gue pakai di resolusi 1080p 60fps. Nah, di sini kalau yang gue lihat stabilisasinya tuh lebih stabil dibandingkan Xiaomi Mi 10T Pro. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, kalau menurut gue pribadi kedua HP ini tuh sama-sama memiliki kamera yang oke banget. Namun itu semua tuh balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Lalu lanjut ke sektor berikutnya yaitu mengenai harganya. Di sini untuk Xiaomi Mi 10T Pro HP ini tuh dibanderol dengan harga 7 juta kembali 1000, sedangkan Asus ROG Phone 3 dibanderol dengan harga 10 juta kembali 1000. Dengan harga tersebut di sini kedua HP sama-sama memiliki fitur NFC. Dan menurut gue pribadi apabila kalian memiliki budget 10 jutaan, tentu aja Asus ROG Phone 3 merupakan pilihan yang tepat banget. Sedangkan apabila kalian memiliki budget yang cukup ngepas, gue lebih saranin kalian buat pilih Xiaomi Mi 10T Pro aja. Well, kedua HP ini jujur aja bedanya tuh menurut gue nggak gitu jauh. Tapi tentu aja kalau dipakai untuk gaming, Asus ROG Phone 3 ini tuh jauh lebih advance ketimbang Xiaomi Mi 10T Pro. Nah, tapi special case untuk Asus ROG Phone 3,
Untuk harga second dari HP ini tuh jujur aja harganya tuh udah cukup turun, dimana HP ini tuh dibanderol dengan harga 8 jutaan aja untuk kondisi second. So dengan harga tersebut menurut gua Asus ROG Phone 3 ini tuh semakin layak buat kalian beli. Tapi nggak nutup kemungkinan juga kalian untuk memilih Xiaomi Mi 10T Pro, karena overall Xiaomi Mi 10T Pro ini tuh jujur aja bagus banget. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai komparasi antara Xiaomi Mi 10T Pro melawan Asus ROG Phone 3. Overall kedua HP ini tuh sama-sama worth it banget buat kalian beli. Tapi tentu aja balik lagi ke budget kalian masing-masing. Dan kira-kira segitu dulu aja komparasi kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.